Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lah Wa ma yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha Innallaha khabirum bima ta'malun Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga selalu curah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang telah berjuang mengorbankan darah, keringat dan air mata, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyampaikan dakwah dan memperjuangkan agama Islam sehingga Islam bisa sampai kepada kita semua hingga saat ini. Tidak lupa saya mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan dalam keadaan apapun kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menjanjikan begitu banyak hal bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan baginya jalan keluar. Jika kita saat ini masih ada masalah, masih banyak masalah yang belum terselesaikan, maka mungkin kita kurang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan Allah berikan jalan keluar bagi setiap permasalahannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jika ada di antara kita yang mungkin rezekinya masih bermasalah, masih kurang atau belum cukup, mungkin kita belum bertakwa. Mungkin kita kurang bertakwa. Mungkin kita hanya baru merasa bertakwa. Maka marilah kita tingkatkan ketakwaan kita. Mari kita terus berusaha menjadi hamba yang lebih bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah kehendaki, Allah izinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan nanti, sehingga kita lebih mudah untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Di ayat lain Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Jika ada di antara kita yang hari ini masih banyak masalah-masalah dalam kehidupannya, dalam urusan-urusannya, mungkin kita kurang bertakwa. Mungkin kita belum maksimal dalam mengusahakan menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Mari kita tingkatkan takwa kita. Di ayat lain Allah bahkan mengatakan, "Liunas walau nuyassiruhu lil yusra." Maka Allah akan mudahkan jalannya, akan Allah tunjukkan kemudahan untuk mendapatkan jalan menuju ketakwaan. Bukan hanya dimudahkan urusannya, tapi juga Allah mudahkan untuk mendapatkan kemudahan. Dua kemudahan. Jadi mari kita bertakwa, karena janji Allah ini maha benar. Kita sering kali mengucapkan shadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Maka mari kita yakini bahwa janji Allah ini benar. Mari kita usahakan untuk terus menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Karena hanya dengan itulah kita akan lebih bahagia di dunia maupun di akhirat. Ada seorang ulama besar bernama Alibat Al-Maliki. Beliau adalah ulama besar mazhab Maliki. Kesolehannya, ketakwaannya, keilmuannya tidak diragukan lagi. Namun beliau punya seorang istri yang sangat cerewet.
Lisannya seringkali menyakiti hatinya dan hati orang lain bahkan. Bahkan Ali bin Al-Maliki ini, seorang ulama besar ini, pernah difitnah oleh istrinya sendiri berzina dengan pembantunya sendiri. Bayangkan betapa buruk perangai istri Ali bin Al-Maliki. Sampai banyak orang-orang yang mengatakan, ya sudahlah, ceraikan saja istrimu itu. Untuk apa mempertahankan wanita seperti itu? Tapi ada satu kalimat Ali bin Al-Maliki yang dikutip oleh banyak ulama. Likulli mu'minin mihnah. Setiap orang yang beriman itu pasti memiliki ujian. Wa mihnati zaujati. Dan ujian bagiku adalah istriku. Setiap orang yang beriman, jika dia mengaku beriman, maka pasti akan Allah berikan ujian. Setiap orang memiliki ujian yang berbeda-beda. Kadang kita iri terhadap sebagian orang. Orang yang tidak punya pasangan iri terhadap orang yang punya pasangan. Orang yang tidak punya anak iri terhadap orang yang punya anak. Orang yang punya harta, yang tidak punya harta iri terhadap orang yang punya harta. Dan seterusnya. Berhentilah iri. Karena setiap kita pasti memiliki ujian masing-masing. Sebagaimana Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in." Sungguh pasti Allah akan menguji kalian dengan sesuatu yang sedikit. Jadi sesungguhnya ujian itu pada dasarnya sedikit. Tapi memang seringkali kalau rasa sakit, rasa tidak enak, rasa pahit, rasa sedih kita rasakan dalam waktu singkat itu terasa lama. Tapi sesungguhnya ingatlah bahwa ujian sepedih apapun, seperih apapun, sesungguhnya ia lebih sedikit dibandingkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Maka berkabar gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan bencana atau mendapatkan keburukan-keburukan lainnya, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh pasti semuanya adalah milik Allah. Semuanya adalah milik Allah. Harta kita, istri kita, nyawa kita, waktu kita, tenaga kita, semua yang kita miliki, jabatan kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali sayangnya kita merasa itu adalah milik kita. Kita lahir tidak membawa apapun. Bahkan nyawa pun Allah yang berikan, jasad ini pun Allah yang berikan. Kita hanyalah segumpal tanah, kita hanyalah setetes mani yang jijik. Kemudian Allah jadikan manusia, Allah tiupkan ruh, Allah berikan semua yang kita miliki saat ini. Maka sesungguhnya semuanya adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan semuanya akan diambil, akan diminta, akan dikembalikan kepada yang punya, pemiliknya. Apakah pantas jika ada orang yang dipinjamkan sesuatu, ada orang yang dititipkan sesuatu, kemudian dia marah, kemudian dia tidak terima jika pemilik yang mengambil barang yang dititipkannya? Itulah kita terkadang. Maka ketika terjadi musibah, segeralah mengucap inna lillahi. Sungguh semuanya adalah milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Wa inna ilaihi raji'un. Dan semua pasti akan kembali kepada pemiliknya. Dalam mensikapi ujian paling tidak ada dua buah hadis yang perlu kita ingat. Yang pertama, Rasulullah bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khairan yusib." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan uji dia. Memang ada ayat yang lebih populer, yaitu wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah fahamkan dirinya terhadap agama, terhadap Islam ini. Tapi ada ayat lain yang mengatakan, ada hadis lain yang mengatakan wa may yuridillahu bihi khairan yusib. Barang siapa yang Allah hendak kasih hadiah, barang siapa yang Allah hendak kasih kebaikan, maka Allah akan uji terlebih dahulu. Berapa banyak kita mendengar kisah orang sukses, orang yang berhasil, orang yang penuh keberlimpahan dan kebahagiaan. Ada kisah kesedihan sebelumnya, ada kesulitan, keperihan, kesedihan, penderitaan sebelumnya. Atau mungkin kita hari ini, atau jangan-jangan ada juga di antara kita yang saat ini menikmati kenikmatan, kemudahan, keberlimpahan, tapi yang perih, yang pedih, yang sedih adalah orang tua kita. Sampai ada orang mengatakan, kasihan ya,
orang tua itu tidak sempat menikmati kebahagiaan, keberlimpahan, kenikmatan anaknya. Padahal sungguhnya Allah memberikan jauh lebih besar. Karena kenikmatan sebesar apapun di dunia tidak ada bandingannya, tidak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan di alam kubur dan di surga nanti. Sungguh orang tua kita yang telah banyak merasakan perih, pengorbanan, penderitaan untuk kebahagiaan dan kesusahan kita, mereka sedang menikmatinya di alam kubur atau mungkin nanti di akhirat di surga nanti. Yang kedua, jika ada di antara kita saat ini menghadapi ujian, keperihan, kesedihan, maka bergembiralah. Bersiap-siaplah bahwa nanti sesaat lagi, tidak lama lagi, Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan hadiah, Allah akan berikan kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Di situ ada dua kemudahan yang berbeda, tapi ada satu kesulitan yang sama. Sungguh, ketika Allah berikan kesulitan, maka Allah akan berikan dua kemudahan. Maka bergembiralah, husnuzonlah terhadap Allah. Hadiah apa yang akan Allah berikan kepadaku saat ini? Nikmat, kemudahan, keberlimpahan apa yang Allah akan berikan kepadaku saat ini, dengan ujian ini, dengan kesulitan ini, dengan musibah ini, dengan bencana ini. Husnuzonlah dan bersabarlah. Hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, idza kasurat dzunubul 'abdi, jika seorang hamba memiliki dosa yang begitu banyak, walam yakul lahu min 'amalin yukaffiraha, tapi dia tidak memiliki cukup amal untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan itu, untuk mengganti kesalahan-kesalahan itu, fabatalahu Allahu bil hazan, maka Allah akan timpakan baginya kesedihan. Allah akan beri ujian liyukaffiraha, untuk menghapusnya, untuk membersihkannya. Jika ada di antara kita yang sedang bersedih, yang sedang sulit, yang sedang susah menghadapi ujian dan cobaan, maka bersyukurlah. Maka sungguhnya Allah sedang menghindarkan kita dari siksa kubur dan siksa neraka. Allah sedang berusaha menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita, sehingga kelak kita terlindung dari azab kubur, sehingga kita kelak terlindung dari siksa neraka. Sungguh tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup menghadapi siksa neraka walaupun sebentar. Perlu diketahui bahwa siksa teringan di neraka nanti adalah seorang dipaksa menggunakan sendal, seorang dipaksa untuk menggunakan sendal yang terbuat dari bara neraka hingga otaknya mendidih. Bayangkan, sendal itu ditaruh di bawah, di kaki, tapi otaknya mendidih. Dan itu adalah siksa yang paling ringan. Dan di neraka itu kita tidak mati, tapi tidak juga hidup, terus mengalami siksaan yang perih. Dan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup menghadapi siksa neraka walaupun sebentar. Maka ketika kita mengalami ujian, mengalami cobaan, beruntunglah kita, bersyukurlah kita. Kenapa? Karena Allah sedang menghindarkan kita dari siksa kubur dan siksa neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Di khutbah kedua ini saya ingin bercerita tentang kondisi nanti di akhirat. Allah bagi manusia menjadi dua golongan. Golongan pertama yaitu orang-orang yang hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesedihan. Mereka disebut dengan ahlul musibah. Hidupnya penuh dengan ujian. Dan golongan yang kedua adalah ahlul afiyah, orang yang hidupnya penuh kebahagiaan, yang jarang menghadapi ujian dan cobaan.
Kemudian mereka dua golongan ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama dihadapkan adalah ahlul musibah, orang yang hidupnya penuh penderitaan, penuh ujian, penuh cobaan. Kemudian malaikat mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, mereka sudah hampir tidak ada dosanya. Hampir bersih dari dosa. Mereka selama dunia menghadapi ujian, cobaan dan musibah sehingga dosa-dosanya terhapuskan." Sesungguhnya Allah tidak perlu dikasih tahu malaikat sebenarnya. Tapi kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, uktuhum salasa. Kasih mereka 3 hal. Allah kasih hadiah mereka 3 hal. Yang pertama, utuhu khair, kasih mereka kebaikan. Jadi mereka Allah berikan kebaikan. Kebaikan yang paling besar adalah syurga. Yang kedua, beri mereka afiah. Afiah itu kesejahteraan, kesehatan, kebugaran, keberlimpahan. Beri mereka di surga itu. Jadi mereka diberikan surga, diberikan kebaikan-kebaikan, diberikan kesehatan, diberikan keberlimpahan, kesejahteraan. Dan yang ketiga, utuhum darajat, manzilah. Berikan mereka derajat yang tinggi, level kenikmatan, level tempat tinggal yang tinggi, sangat tinggi. Akhirnya mereka naik terus ke atas, tinggi terus, semakin meninggi. Ahlul afiyah menyaksikan ahlul musibah ini naik terus meninggi ke surga yang lebih tinggi, terus meninggi, sampai ahlul afiyah itu mendongak kepalanya. Mereka mendongakkan kepalanya sambil berdoa, dan mereka meneteskan air mata. Ya Allah, ya Allah, saking tingginya kepala mereka terus mendongak ke atas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hidupkan kami ya Allah. Ahlul afiyah iri terhadap ahlul musibah ini karena derajatnya sangat tinggi. Ya Allah, hidupkan kami kembali ya Allah. Hidupkan kami kembali ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami kembali ya Allah. Berikan kami ujian-ujian, berikan kami musibah-musibah, berikan kami bencana-bencana, bahkan penyakit-penyakit yang berat, walaupun harus tercabut sedikit demi sedikit daging kami, berikan ya Allah. Kami rela dan ridho ya Allah, selama Engkau berikan hadiah sebagaimana Engkau berikan kepada ahlul musibah ini ya Allah. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kita hari ini hidupnya penuh bencana, penuh musibah, penuh ujian, maka bersabarlah. Sungguh Allah telah menyediakan sesuatu yang besar di masa depan maupun di akhirat, di surga nanti. Dan jika ada di antara kita yang hidupnya penuh kebahagiaan, penuh keberlimpahan, maka bersyukurlah, gunakanlah untuk kebaikan, untuk ibadah sebanyak mungkin, sehingga kita mendapatkan pahala yang juga besar, manzilah, level derajat kenikmatan di surga yang juga tinggi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada hati-hati ini ketakwaan ya Allah. Anugerahkan ketakwaan kepada kami ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah penciptanya, Engkaulah pemeliharanya, Engkaulah pemilik dan penguasa hati-hati ini ya Allah. Wa zakkiha ya Allah, bersihkan ya Allah, sucikan ya Allah, cerdaskan ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, hapuskanlah seluruh dosa-dosa kami, jangan Kau sisakan sedikit pun ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, sembuhkan dan obatilah seluruh penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kami, yang dalam ada fisik maupun hati kami ya Allah. Jangan Kau sisakan sedikit pun ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, obatilah setiap kekhawatiran kami ya Allah, setiap gundah gulanaan kami ya Allah, kekhawatiran kami jangan Kau sisakan sedikit pun ya Allah. Wala aiban illa satartah. Ya Allah ya Rabbana, tutupilah setiap aib-aib kami ya Allah. Kami sadar betapa banyak dosa dan kesalahan kami ya Allah. Tutupilah ya Allah, sekecil dan sebesar apapun itu ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah ya Rabbana, lunasilah setiap hutang-hutang kami ya Allah. Lunasilah ya Allah, jangan Kau sisakan sedikit pun ya Allah. Wala hutang harta, hutang janji, dan hutang-hutang lainnya ya Allah. Lunasilah seluruhnya ya Allah, jangan Kau sisakan sedikit pun ya Allah. Wala hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, kabulkan dan mudahkan setiap hajat dan keinginan-keinginan kami ya Allah, baik itu terkait dunia maupun di akhirat ya Allah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan bagi kami pasangan-pasangan dan anak keturunan yang membanggakan kami, ya Allah, membuat mata kami berbinar, ya Allah, yang membuat kami begitu bahagia dan bangga, ya Allah. Ya Allah, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. آمين يا رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.